TikTok, salah satu platform yang menjadi wadah masyarakat untuk mengekspresikan diri. Dengan dalih kebebasan berekspresi membuat kita lupa diri dengan adanya etika. Memproduksi seenaknya, mengonsumsi seenaknya, dan mendistribusikan seenaknya tanpa memikirkan bagaimana dampak setelahnya. Terlebih lagi, kaum Hawa yang pada hakikatnya dalam jiwa seorang muslimah sangat sadar untuk menjaga dirinya dan auratnya. Dampak tersebut tidak hanya berlaku di dunia, tapi juga berlaku di akhirat. TikTok merupakan aplikasi video singkat di mana para penggunanya bisa mengunggah video dengan kreativitasnya dengan tujuan untuk membawa kebahagiaan. Banyak konten yang tersedia di TikTok seperti ini. Penggunaannya pun cukup mudah karena difasilitasi oleh filter, musik, dan editing. Nah, dan karena hal mudah itulah yang membuat TikTok digemari oleh banyak masyarakat Indonesia dan banyak yang mengekspresikan dirinya. Bebas berpendapat, bebas berekspresi. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengomentari apapun dan mengekspresikan apapun. Namun, bahkan kebebasan yang sangat besar itu masih harus dibatasi, karena kebebasan tanpa batas adalah kebebasan yang kebablasan. Itulah mengapa media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan TikTok memiliki privacy policy atau kebijakannya masing-masing. Tujuannya untuk membatasi kebebasan seseorang dalam berekspresi dan berpendapat. Karena kebijakan tersebut, postingan yang mengandung hal-hal negatif dapat segera dihapus. Pengguna TikTok tidak lagi bersifat pasif, namun diberikan kontrol untuk memproduksi dan menyebarkan konten. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman lebih dalam tentang tren dan konten pada TikTok. Pada dasarnya, aplikasi ini hanya ruang kebebasan berekspresi untuk pengguna yang bertanggung jawab. Di Indonesia, TikTok pernah diblokir oleh Kementerian Kominfo karena ulah penggunanya yang melakukan pelanggaran dan melewati batas kebebasan tersebut. Salah satunya adalah unsur vulgar. Dalam Islam, Allah menciptakan wanita dengan kehormatan dan kemuliaan. Dan hakikatnya seorang muslimah harus menjaga hal tersebut. Ada batasan-batasan juga yang tidak boleh dilanggar, karena hal sekecil apapun pasti akan ada hisabnya. Anehnya, ada salah satu wanita berhijab yang sebenarnya sadar bahwa dirinya seorang muslimah dan sadar dengan rasa malunya, tapi ia masih melakukan hal yang serupa, bahkan mengabaikannya. Seperti ini. Sangat disayangkan, bukan? Hadirnya TikTok yang memiliki kemudaratan juga menarik perhatian para ustadz. Dan ini beberapa pandangan beliau mengenai TikTok. Menurut Ustadz, apa hukumnya main TikTok? Oh, TikTok, ya. Jadi gini, segala hal yang tidak melahirkan manfaat, minim hal-hal positif, itu dinilai makruh oleh syariat, ya, tidak disukai. Ya, misal tampilan-tampilan yang
ya erotis, ya gerakan-gerakan yang mengundang syahwat, ya, atau ada hal-hal yang bertentangan langsung dengan nilai agama. Janganlah hanya kerana mengejar sesuatu yang sementara, kita sanggup menggadaikan maruah kita. Buat dosa, gelik sini sana, menari sini sana, pakai seksi sini sana, menonjolkan aurat. Apatah lagi kalau video kita ditonton oleh ramai orang. Bayangkan betapa banyaknya dosa mengalir yang kita dapat. Janganlah kerana cintakan dunia membuatkan kita sanggup langgar halal dan haram, dan akhirnya mengundang murka dan neraka Allah. Nauzubillah min dzalik. Ingat, kita memang mempunyai kebebasan dalam bersosial media, tapi ingat, apa yang kita sebarkan itu pasti ada hisabnya. Ketika misalnya apa yang kita sebarkan berdampak besar, apalagi sampai merusak umat, kira-kira apa yang didapat? Apalagi kita muslimah. Allah ciptakan kita dengan kehormatan dan juga kemuliaan, yang apabila kita masih bisa menjaga rasa malu, maka insya Allah kita masih mempertahankan keduanya. Di sisi lain, salah satu teman saya adalah seorang konten kreator TikTok yang sudah banyak membuat konten dan mempunyai puluhan ribu followers. Berikut ini adalah pandangannya tentang TikTok dan hakikat muslimah. Perkenalkan, nama saya Rizka Adinda. Saya sebagai konten kreator di TikTok. Konten-konten yang saya buat itu kurang lebihnya berbau make up dan fashion, lifestyle, dan kadang-kadang juga diselingin sama komedi-komedi. Terus juga ada konten yang namanya itu kalau di TikTok itu point of view. Jadi satu konten yang benar-benar bisa jadi pesan moral atau punya tujuan tertentu, seperti itu. Kalau untuk motivasi, sebenarnya motivator terbesar saya mungkin bisa dibilang itu diri saya sendiri. Karena dari dulu saya itu termasuk orang yang tidak percaya akan diri saya sendiri. Dalam artian saya tidak percaya terhadap potensi yang saya miliki, seperti itu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan apa yang saya suka, yang menurut saya membuat diri saya nyaman. Saya lakukanlah, saya membuat satu konten, ternyata diapresiasi banyak orang, seperti itu. Ya, menjadi sarana untuk berekspresi aja sih. Terus buat saya, semenjak saya rutin gitu membuat konten, memutuskan untuk menjadi konten creator di TikTok, itu saya merasa saya lebih percaya diri akan hal apapun. Saya lebih yakin dengan kemampuan saya sendiri, nggak hanya di bidang make up atau di bidang-bidang yang saya create menjadi sebuah konten, tapi di bidang-bidang lainnya, di kehidupan sehari-hari pun saya merasa lebih percaya diri gitu. Ya gitu sih. Kehadiran TikTok menjadi jalan pintas bagi para remaja untuk mengambil kontrol penuh dan mengekspresikan diri. Untuk itu, penting bagi kita untuk memfilter diri dari hal-hal yang mengandung mudarat dan merugikan diri kita sendiri. Dan penting juga untuk menjaga self-awareness sehingga seseorang tidak hanya mengandalkan refleks dalam berperilaku di media sosial. Yaudah, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep kita tuh gini. Nah, jadi gitu ya konsepnya ya. Tinggal dieksekusi nih. Ya udah, kalau kayak gitu nanti gue yang edit ya. Oke. Siap.